Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu. Ya, tumbuhan dapat bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apa nama alat pernapasan pada tumbuhan? Secara umum, tumbuhan memiliki 3 alat pernapasan, yaitu stomata atau mulut daun, lentisel atau lubang di bagian batang, dan rambut akar. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Trakea pada serangga, kulit pada cacing, paru-paru pada hewan amfibi, reptil, dan burung. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, tentu saja tinggi badanku bertambah. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Dulu aku mempunyai anak kucing yang masih kecil. Karena selalu kuberi makanan dan kurawat, sekarang kucingku menjadi besar. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk membedakan hewan yang bertelur dan melahirkan, perhatikan ciri-ciri berikut. Ciri-ciri hewan bertelur. Tidak mempunyai kelenjar susu. Tidak bisa menyusui anak. Tidak memiliki daun telinga. Ciri-ciri hewan melahirkan. Mempunyai kelenjar susu. Bisa memberi susu kepada anak. Mempunyai daun telinga. Sekarang ayo berdiskusi. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Kuda. Perhatikan ciri-cirinya. Ya, melahirkan. Kucing. Perhatikan ciri-cirinya. Ya, melahirkan. Ikan mas. Perhatikan ciri-cirinya. Ya, bertelur. Cicak. Perhatikan ciri-cirinya. Ya, bertelur. Burung. Perhatikan ciri-cirinya. Ya, bertelur. Kalian dapat menuliskan hewan lain sesuai dengan keinginanmu. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya,
Tumbuhan memerlukan makanan. Apa makanan untuk tumbuhan? Makanan untuk tumbuhan adalah air dan karbon dioksida. Perhatikan teks berikut. Mari kita baca bersama. Fotosintesis. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk, sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ayo menulis. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Membutuhkan makanan. Dapat bergerak. Peka terhadap rangsang. Dapat berkembang biak. Mengalami pertumbuhan. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Berkembang biak. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Tumbuh. Aku tumbuh tinggi karena makan makanan bergizi. Bernapas. Ikan bernapas menggunakan insang. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Kalian dapat menuliskan kalimat tersebut berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo mencoba. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini, kelompok yang dapat menyelesaikan lebih cepat. Ayo berdiskusi. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Caranya adalah dengan menjaga kekompakan serta berusaha berjalan dan berlari secepat yang bisa dilakukan. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Ayo berlatih. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri.
Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Misalnya, 1. Tidak mengejek fisik sesama manusia. 2. Memberi makan dan merawat hewan peliharaan. 3. Merawat dengan selalu menyiram dan memberi pupuk pada tanaman. Sekarang ayo bercerita. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Aku memelihara ayam. Setiap hari aku memberinya makan secara teratur. Aku juga memberikan ayamku tempat tinggal. Aku selalu merawat ayamku dengan baik supaya ayamku tumbuh besar. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Jalan-jalan ke pasar minggu. Teman-teman, ceriakan harimu. Bye-bye.